Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan acara Maulid Nabi dengan sedikit inovasi via Zoom. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada pengurus masjid di Masjid At-Taqwa bekerja sama dengan Masjid Baitur Rahman. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kemuulu beserta seluruh perangkat, para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah dan terima kasih bisa bergabung bersama-sama kita dalam acara memperingati, mensyukuri Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita peringati setiap tahun. Kemudian kepada Bapak Kepala Desa Kemu Induk atau yang mewakili para tokoh agama, para tokoh masyarakat yang kami muliakan. Kemudian tadi tampak juga di tengah-tengah kita Bapak anggota Dewan, Bapak Novenson. Mungkin ada anggota-anggota Dewan yang lain yang tidak tampak. Kemudian terkhusus dan wabil khusus kepada Ustadz kita jauh-jauh dari Jogja, Ustadz Dr. Muhammad Nur MAG. Insya Allah sebentar lagi beliau meraih gelar guru besar. Kita doakan bersama. Kemudian adik saya, ini dulu Ustadz Agus Muzani ini sama-sama ngaji di Ustadz kami almarhum, Ustadz guru kami Yusufi. Saya pernah membantu beliau, tapi sekarang insya Allah ulumuhu aksar wa infiatuhu awsa. Ustadz Agus Muzani LC, selamat bergabung juga dalam kesempatan ini. Kemudian kepada seluruh masyarakat Desa Kemu Ulu khususnya Kemu Induk yang pada kesempatan ini bisa hadir walaupun cukup lama menunggu. Jadilah bejeguan lala menunggu, tapi itulah proses panjang karena kita menerai bentuk Maulid Nabi baru via Zoom. Jadi pacak berkomunikasi dari jauh. Alhamdulillah, mungkin memang karena ini pertama, pasti ada kekurangan-kekurangan, itu kita maklumi, tapi kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pengurus masjid, baik Masjid At-Taqwa di Kemu Ulu maupun pengurus masjid yang ada di Kemu Induk, Masjid Baitur Rahman, atas usaha-usaha, upaya-upaya mereka untuk melakukan acara Maulid Nabi secara daring. Jadi kalau di kampus sudah biasa Ustadz Nur kuliah daring. Jadi hampir tiap hari kami kuliah daring, dan hari ini kami
melakukan acara, mengikuti kegiatan acara daring bersama masyarakat tercinta, masyarakat desa kamu. Dalam kegiatan Maulid Nabi ini, mungkin nanti Ustadz Nur akan menyampaikan perspektif Maulid Nabi, mungkin juga Ustadz Agus yang hafalannya lebih banyak, lebih fasih. Kalau kami ini hanya al-fakir ilal ulum minal asatizah, kepada ilmu, khususnya di sini Ustadz Dr. Muhammad Nur MAG, Ustadz Agus Muzani. Kami mencoba untuk menyampaikan beberapa hal terkait kondisi umat Islam sekarang. Maka dengan demikian izinkan kami menyampaikan materi. Kami lanjutkan saja. Mohon izin, jadi bahasa kami campur-campur karena yang di seberang, yang di Jogja mungkin sedikit paham, sedikit banyak nggak paham. Jadi kami campur-campur pakai bahasa Semende, campur juga pakai bahasa Indonesia. Terima kasih. Mungkin waktu tidak terlalu banyak. Kami ingin menyampaikan beberapa hal dalam perspektif ekonomi. Jadi Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pengusaha, kelahiran beliau merupakan sebuah peristiwa besar. Jadi kalau kita sekedar memperingati Maulid Nabi saja, bukan, menurut kami bukan tidak penting, tapi ya perlu kita kedepankah atau kita pikirkan ke depan, membahas saja Mbak Inahi what next. Jadi dari nilai-nilai ajaran apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya, salah satunya terkait dengan ekonomi. Kebetulan banyak lembaga-lembaga, baik lembaga Badan Amil Zakat, kelas, Badan Wakaf Indonesia, kemudian ada yang terbaru KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ia berpikir mana ekonomi umat Islam Indonesia khususnya menjadi lebih baik, menjadi sejahtera. Nah, kesejahteraan ini menjadi sangat penting bagi kita gale-gale. Kalau tidak sejahtera, maka apa-apa yang menjadi nilai diajarkan Nabi Muhammad, termasuk peristiwa kelahiran beliau sebagai sebuah peristiwa besar, bisa menjadi tidak bermakna, mungkin, atau sedikit berkurang karena masalah ekonomi. Jadi ada sebuah hadis yang disebutkan kadal fakru ayakuna kufron. Jadi kefakiran, kemiskinan itu bisa menghantarkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah, maka dari itu kita perlu bersama-sama, berusaha bersama-sama, seluruh simpul-simpul, seluruh komponen bangsa, khususnya umat Islam, bersatu padu untuk mengembangkan ekonomi. Nah, Mbak, ini ada pertanyaan seperti pernah disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Muzadi. Umat Islam Indonesia itu mayoritas jumlah, minoritas ekonomi, atau mayoritas ekonomi, mayoritas jumlah, atau mayoritas ekonomi, minoritas jumlah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya sama-sama kita hormati, tampaknya dari tiga pilihan itu umat Islam yang paling tepat mayoritas jumlah,
Artinya jumlah umat Islam di Indonesia itu 80% lebih, mungkin sekitar 250, 240 sampai 250 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Jumlahnya besar, sangat besar. Tapi ketika kita bicara masalah ekonomi, yang selalu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, untuk kuat secara ekonomi, kita termasuk minoritas ekonomi. Jadi kalau ada ya angkatan kerja Indonesia itu tahun 2020 6 juta sekian, itu ya terserap dunia kerja cuma 2 juta. Nah, 4 juta pengangguran itu jadi masalah. 4 juta pengangguran itu mayoritas umat Islam. Maka ini akan menjadi masalah sosial yang besar bagi Indonesia dan tentu bagi kita umat Islam. Maka perlu ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mana umat Islam banyak zakatnya, banyak sedekahnya, karena dia punya kemampuan ekonomi. Nah, ini masalah umat Islam. Kondisi umat Islam Indonesia. Apa solusi yang pacak kita tawarkan terhadap perkembangan-perkembangan situasi sekarang, ditambah lagi corona ini pecahnya belum ini nak habis. Belum nak beranjak dari kita. Jadi sampai di dusun-dusun juga ke kebun pakai masker. Ada deh. Jadi kalau Ustadz Agus mungkin masih agak mending pakai masker. Kalau pergi kemana-mana, Ustadz Muhammad Nur. Nah ini di dusun. Bahkan di dusun tuh takut ngajemu balik kisah di Iliwan. Takut salaman, laju jadi masalah. Nah, jadi corona COVID-19 juga berdampak. Memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi, merosotnya ekonomi umat Islam khususnya. Nah, jadi mana peran masjid? Karena ini terkait dengan masjid, Ma'iniyahi DMI, Dewan Masjid Indonesia tuh lah berusaha bekerja sama dengan berbagai komponen Islam, baik itu ormas, bahkan pemerintah dewe, adanya KNEKS yang disebutkan tadi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, itu langsung di bawah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Artinya ada keberpihakan, political will dari pemerintah untuk memajukan ekonomi umat Islam. Nah, apa itu? Pertama, sektor real ya terkait enggak bisnis. Insya Allah di dusun ini mayoritas bisnisnya masih sifatnya pertanian. Masih nanam kawu. Salah pecahnya lo beliau yang ninggal ke kebun kawu. Pacak diselingi kebun pedas. Pacak diselingi kebun jagung. Pacak diselingi bertanam kacang tanah dan lain sebagainya. Nah, kita perlu mengembangkan mana di dusun itu bukan sekedar pertanian. Kalau medianya alhamdulillah banyak. Jadi kalau kita merhatikan Facebook HKKS misalnya, Facebook Kemu Sejurai, lah banyak ibu-ibu kerbai-kerbai di dusun tuh berjualan online. Jadi siapa nak liling gahik rumah. Siapa nak tahu lumai, ada 2-3 paling mekebatnya, ada cabi, ada tung kedira, silakan datang ke rumah. Jadi itulah perkembangan teknologi. Nah, mana kita sebagai umat Islam itu menjadi media pasar, ya pacak tersambung ke bukan sekedar jeme tinggal di dusun kamu, bahkan pacak menjangkau masyarakat dunia.
Jadi masyarakat dunia pacak terkomunikasi nggak masyarakat di dusun. Nah karena kita tuh termasuk di tepi lah, pelosok lah itu. Alhamdulillah ada yang pacak dangdutan sambil mengumput. Ada yang pacak video call di tinggi hari. Pacak posting foto-foto hasil pertanian di bukit. Nah itu luar biasa. Kande media berkomunikasi termasuk berjualan, berbisnis dan lain sebagainya. Nah, mana ekonomi umat Islam ke depan kalau kita ngomong potensi ekonomi umat Islam baik zakat, wakaf itu ada dua, ada wakaf tanah, ada wakaf berupa barang. Nah itu di sedak ada jemu punya tanah liba. Apalagi yang di dusun Bain itu pinggir-pinggir badas tuh lah di batu jemu. Kandi rumah. Jadi semakin banyak penduduk, tanah semakin berkurang. Pacak-pacak kalau tanah-tanah di belakang arah-arah ke PLTA 1, PLTA 2 itu jadi perumahan galau itu. Nah, jadi itu perkembangan masyarakat kemu, maka perlu upaya-upaya ya juga perlu ditingkatkan. Nah, upaya-upaya itu termasuk ini aku ngomong fokus ke masalah ekonomi. Mungkin kalau Ustadz Agus ada perspektif lain, apalagi Bapak Doktor kita jauh dari Jogja membersamai kita untuk juga menyampaikan dalam perspektif lain juga mungkin. Nah, zaman dulu Nabi Muhammad itu sebagai usaha, sebagai pedagang, bahkan Nabi Muhammad itu sebelum dia jadi nabi, beliau itu adalah seorang pedagang. Seorang pedagang yang juali bahkan barang-barang ia kemudian menjadi istri tercinta beliau, Siti Khadijah. Jadi luar biasa ekonomi umat Islam, nilai-nilai dasar yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad, kemudian diikuti oleh para ulama. Nah, Mbak Iliahi itu berlomba-lomba. Jadi kalau kita baca, kita saksikan di berbagai media sosial, upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok umat Islam itu luar biasa. Artinya mana membuat umat Islam Indonesia khususnya ya terjadi paradoks. Paradoks itu jumlahnya mayoritas, tapi secara ekonomi masih minoritas. Mungkin kita tahu ada 0,2% penduduk Indonesia yang menguasai lebih 80% ekonomi. Nah itu bukan berarti kita harus melakukan tindakan-tindakan sara, pasti dilarang di dalam Islam. Tapi pertanyaannya, ngapa umat Islam itu banyak yang nganggur, banyak yang miskin, dan lain sebagainya? Apa masalahnya? Nah ternyata masalahnya potensi niswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, ada wakaf tunai, wakaf duit. Jadi aku cerita dikit, di Thailand itu ada infak, itu setiap jamaah di masjid itu setiap hari 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Kemudian dalam kurun waktu 2 tahun terkumpul dan pacak membuat mall. Dan mall itu barang-barangnya dari jamaah dewe, pembelinya jamaah dewe, keuntungannya digunakan sebesar-besarnya kande jamaah dewe. Itu Thailand Selatan. Jadi daerah Songkhla, daerah Patani dan lain sebagainya, mereka mampu lakukan itu.
Nah, mana kita bandingkan nggak jumlah umat Islam Indonesia, ya 240 juta lebih itu jauh, sangat sedikit, bahkan cuman dalam jumlah sejuta 2 juta umat Islam di Thailand Selatan. Kemudian Malaysia, ya penduduknya juga tidak sampai 50 juta, bahkan tidak sampai 40 juta. Nah, di Malaysia itu ada gerakan ekosistem ekonomi syariah. Jadi ada SPEN. SPEN itu memanfaatkan jadi produk-produk belanja di tetangga sebelah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi produk-produknya dari siapa? Dari jamaah-jamaah itulah, yang belinya jamaah itulah, keuntungannya digunakan semaksimal mungkin untuk jamaah juga. Ya, kan luar biasa. Jema kemu ulu, jema kemu induk bersaing lu itu mungkin pacak membeli mobil ambulan mungkin. Jadi kalau misalnya suatu saat ada yang sakit, mungkin na'udzubillah ada yang meninggal, dia perlu sulit-sulit untuk ngantarkannya ke rumah sakit. Kemudian banyak hal ya pacak dilakukan itu di Malaysia. Kemudian ada lagi Unite. Nah, Unite itu kalau bahasa Ustadz Agus itu al-ittihadu asasun najah. Jadi bersatu itu syarat awal bagi sebuah kesuksesan. Nah, Malaysia mampu. Jadi Unite bersatu. Jadi kalau kita nyebat nyamuk atau lalat, makai lidi suti, mungkin diampu-ampuan saja gawi lalat nggak nyamuk. Jadi mati dia. Hanya misalnya kita sempat pakai satu sapu, segemalan sapu lidi, jadi nak banyak bah penyamuk, nak banyak bah pelalat, insya Allah pacah. Artinya kuncinya bersama, bersatu, perbedaan-perbedaan kita kecilkan, kita hilangkan, kita perbesar persamaan. Insya Allah kamu sebagai masyarakat yang agamis, dari dulu para puyang-puyang kita, nenek-nenek kita itu ngajarkah banyak hal kepada kita ya generasi penerus ini. Jadi dulu jamaah masjid, ingat waktu kecil dulu selalu diajak guru Yusufi, guru almarhum Guru Sulaiman, guru ngaji kami dulu, kemudian guru-guru di madrasah, almarhum Kakanda Sudarmi, almarhum Kakanda Emzin Husaini, kemudian ada guru haji yang telah mendahului kita gale-gale, menanamkan nilai-nilai untuk bersama kita kuat, bersama kita maju. Nah, ternyata dilupakan oleh generasi Mainiahi. Tentu dengan berbagai inovasi. Jadi di Kemu masjidnya bertambah. Alhamdulillah. Ustaz Agus, Ustaz Nur. Jadi ada 5 masjid. Mungkin kalau bertambah lagi masjid-masjid di Kemu. Dan alhamdulillah cukup dimakmurkan. Jadi yang kalau balik dusun itu pernah diajak bosik ke Masjid Al-Manan. Jamaahnya sangat aktif. Di Masjid Baitur Rahman, jamaahnya lumayan aktif. Kemudian di masjid di Kemu Anugerah, itulah pula. Kemudian di Kemu Ulu ada 2 masjid. Ada Masjid Darussalam, ada Masjid At-Taqwa. Kelima-limanya fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan, upaya terbaik untuk masyarakat kita. Insya Allah ke depan Kemu empuk dia terbagi 3, Kemu Manunggal, biasa disebutkan oleh Bapak Kadis Kemu Ulu, Kakanda Ilwan Hadi, Kemu Manunggal. Jadi walaupun dia 3 itu tetap satu, tetap suti. Jadi 3 dalam 1. Kira-kira Trimurti lah kira-kira. Mungkin itu ya pacak kami sampaikan dengan segala keterbatasan kami.
pemahaman kami, pengalaman kami, dan kami cukup berbahagia, cukup berbangga Paca berinteraksi walaupun kami di Palembang, Paca berinteraksi dengan masyarakat Kemu, khususnya Kemu Indo, Kemu Ulu. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Semoga upaya-upaya kita gagal tetap menjadi acuan kita untuk maju bersama, bersatu bersama untuk kejayaan dusun Kemu kita tercinta, dusun Laman kita tercinta. Mungkin itu saja yang pajak kami sampaikan. Mungkin kelebihan juga karena ada 3 pemateri. Inilah jam 10, masih ada Ustadz Agus, masih ada Ustadz Nur. Kami cukupkan sekian saja. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.